Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini saya akan membawakan renungan firman Tuhan. Saya akan memberikan tema yaitu dari Nazaret sampai ke Golgota. Saya akan awali di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-66 sehingga ayat yang ke-69 berkata demikian. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Perjalanan 12 murid bersama dengan Yesus selama hampir kurang lebih 3,5 tahun membuat para murid, meskipun perkataan Yesus di mata banyak orang perkataannya keras, sehingga mereka tidak sanggup lagi mendengar, bahkan tidak sanggup lagi mengikuti Yesus. Mereka meninggalkan Yesus, mereka mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Yesus. Dari Nazaret sampai ke Golgota memiliki pengertian bahwa semua murid-murid Tuhan Yesus yang dipilihnya, semua orang yang ikut berbondong-bondong mengikuti kemanapun Tuhan Yesus pergi, ternyata dari waktu ke waktu akan mengalami pasang surut. Oleh karena itu, bagaimanakah kondisi kita hingga saat ini? Apakah kita masih mengikuti Yesus? Mengikuti cara hidupnya Yesus? Mengikuti teladan Tuhan Yesus? Mengenakan hidupnya Tuhan Yesus? Sebab kalau tidak, berarti kita sedang mengundurkan diri, menjauhkan diri, bahkan sampai tingkat tidak lagi mengikuti Dia. Dari Nazaret, Tuhan Yesus sering berkeliling mengajar, menyembuhkan, membuat mujizat, bahkan memberi makan 5.000 orang. Bahkan tidak sedikit orang-orang yang sakit lumpuh disembuhkan, yang buta dicelikkan, bahkan banyak sekali perbuatan-perbuatan ajaib. Apakah kita hanya mengikuti Yesus sekedar supaya kita dapat mujizat? Supaya sakit penyakit disembuhkan? Pengiringan kita kepada Tuhan Yesus bukan hanya supaya kita cepat selesai masalahnya, masalah ekonomi, masalah keluarga, susah dihiburkan, sakit disembuhkan. Itu nanti akan menjadi bagian kita. Tetapi bukan itulah satu-satunya tujuan kita mengikuti Dia. Karena perjalanan mengikuti Dia pasti ditandai dengan mujizat, kesembuhan, keajaiban, itu sudah pasti. Karena Tuhan berjanji demikian. Namun itu bukan tujuannya. Tujuannya dari Nazaret sampai ke Golgota. Artinya, setiap murid-murid dibekali untuk mengikut Yesus, menjadi murid Yesus, memikul salibnya seperti Yesus memikul salibnya, sampai ke puncak Golgota. Jadi kita oleh Tuhan diberikan suatu anugerah, bukan hanya untuk percaya, melainkan menderita bagi Dia. Baru perkataan keras saja banyak orang yang mengundurkan diri. Bagaimana dengan aniaya? Bagaimana dengan hidup dimusuhi, akan dibunuh, disiksa? Contoh saja misalnya Petrus. Perjalanan Yesus ke Yerusalem untuk ditangkap, dibunuh, kemudian dibangkitkan. Petrus dengan sengaja menarik Tuhan Yesus, "Guru, kiranya hal itu dijauhkan daripadamu." Tapi Tuhan Yesus berkata, "Enyahlah iblis, engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan apa yang dipikirkan Allah." Jadi mengikut Yesus dari Nazaret sampai ke Golgota, selain memikul salib kita masing-masing, punyailah pikirannya Allah.
karena nanti kita akan sampai kepada puncak Golgota, menderita bagi Dia. Selain Petrus menghindarkan Tuhan Yesus dari pembunuhan, dari penyaliban, Tuhan Yesus menegur Petrus supaya pikirannya berubah seperti apa yang dipikirkan Allah, bukan apa yang dipikirkan manusia. Jadi sebagai murid-murid Tuhan Yesus, mari kita memiliki pikiran-pikirannya Allah. Memikul salibnya, kemanapun Tuhan bawa kita pergi, tapi ujung-ujungnya tidak lain tidak bukan menderita bagi Dia sampai di atas puncak Golgota. Contoh berikutnya yaitu di dalam Injil Markus pasal 14 ayat yang ke-50. Lalu semua murid itu meninggalkan Dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti Dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Tuhan Yesus waktu itu ditangkap sebelum disalibkan. Dan murid-murid bubar, lari meninggalkan Tuhan Yesus. Jadi mereka hanya mengikuti Yesus sebatas mereka kepengen melihat mujizat, supaya perut dikenyangkan, supaya masalah-masalah penyakit disembuhkan. Tetapi tidak berpikir bahwa suatu kali saat kita juga akan mengalami seperti Tuhan Yesus sampai di Golgota. Mampukah kita sebagai murid Tuhan Yesus untuk tetap mengikuti Dia? Baru perkataan keras saja sudah meninggalkan Dia, tidak lagi mengikuti Dia. Khotbah yang keras, menyinggung perasaan, menemplak, sudah tersinggung, tidak lagi ke gereja. Mari kita bertumbuh, sama seperti para murid juga bertumbuh. Mungkin saat Yesus ditangkap mereka melarikan diri. Saat Yesus bangkit dari kematian, mereka kembali ke profesi lama. Tapi mereka dijumpai Yesus, diteguhkan oleh Yesus. Jadi tetaplah setia mengiring Yesus. Yesus tidak pernah meninggalkan saya dan Bapak Ibu Saudara semuanya. Di saat kita mulai tidak berpengharapan, Dia datang memberi pengharapan. Di saat kita lemah, di saat kita susah, karena kita menderita bagi Dia, ingat Tuhan Yesus berjanji, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan akhir zaman. Jadi kondisi kita tidak menghalangi penyertaan Tuhan. Sampai di Golgota sekalipun, Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan kita sendirian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu meneguhkan kami. Pengiringan kami dari Nazaret sampai ke Golgota sebagai murid-murid Tuhan tidak berhenti sampai di sini. Bahkan ketika pengajaran-Mu sepertinya keras di telinga kami, hidup kami mulai memikul salib, mulai terasa dari Nazaret sampai ke Golgota. Menyalibkan kedagingan kami, membuat kami menderita untuk Tuhan. Tapi kami tidak gentar, kami tidak mundur, kami tidak meninggalkan Tuhan, melainkan tetap setia mengikuti Tuhan Yesus kemanapun kami pergi. Terima kasih, berkat ini kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.